kesehatan bagi yang sakit. Oke, kita sekarang akan masuk pelajaran ini ya. Sekarang kita masuk larutan elektrolit dan konsep Bedok sehubungan dengan berpikir komputasional dan pemanfaatan kata. Jadi kita lihat ya. Sebelumnya tujuan untuk tadi ya, cara berpikir komputasional ya. Jadi berpikir komputasional. Kita lihat. Silakan angkat videonya. Liburan kali ini kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Ia, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini sejauh mata memandang. Wah, enak nih. Kita mulai dari mana? Pembelajaran hari ini pada hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa jenis larutan di sekitar mereka setelah melakukan observasi fenomena sehari-hari. Kedua, peserta didik mampu membedakan larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan daya hantarnya setelah melakukan percobaan sederhana. Ketiga, peserta didik mampu membedakan larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan daya hantarnya dengan berpikir komputasi dan memanfaatkan AI. Oke. Berikan alasannya, coba kalian amati. Lihat lampunya kenapa ya menyala di dalam larutan NaCl atau garam dapur. Oke, edukasi untuk berpikir. Chelsea mau memberikan pendapatnya, silakan. Ini siap. Iya. Tadi. Silakan. Ada lagi? Kita kasih apa sih ya? Buat saya ada. Silakan pilih ya. Apa bisa jawab? Dalam dapur. Yes, semua udah selesai. Potong. Abstraksi arti. Serius. Yang kita lihat tadi, oke anak-anak, dari kita lihat video tadi, jadi berpikir komputasional itu ada 4 langkahnya. Siapa yang mau menyimpulkan cara berpikir komputasional berdasarkan 4 langkahnya? Ya, silakan Devina. Langkahnya adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, kita kasih apa? Beberapa larutan elektrolit dan non-elektrolit yang ada di sekitar kita sudah siap bereksperimen bersamaku. Di sini tersedia 3 gelas aerometer yang lengkap dengan alat pengujinya. Gelas pertama aku masukkan larutan air aktif. Gelas yang kedua aku lanjut memasukkan larutan cuka dapur. Oke, lanjut ke gelas ketiga. Aku memasukkan larutan gula. Sekarang kita coba perhatikan yuk gejala yang ditimbulkan dari ketiga gelas. Coba lihat pada gelas yang pertama ini, ternyata memperlihatkan lampu menyala dan adanya gelembung pada sekitar elektroda. Dan lampu dapat menyala dengan terang dan muncul gelombang gas di sekitar elektroda. Lanjut pada gelas yang kedua. Wah, ternyata hanya muncul gelembung sekitar elektroda saja, lampunya tidak menyala. Jika dibandingkan, maka larutan air cuka ini masuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Oke, percobaan pada gelas yang ketiga.
ketiga yang dimasukkan gula, terlihat tidak adanya tanda-tanda lampu menyala. Larutan gula ini artinya termasuk ke dalam larutan non-elektrolit. Kebalikan dari larutan elektrolit tidak dapat terdeteksi menjadi gula. Siapa yang tak kenal dengan garam dapur? Hampir di setiap masakan menggunakan garam dapur ini kan untuk diminum pasti larutan oralit kan? Larutan oralit tersebut termasuk larutan elektrolit loh. Di dalamnya terdapat senyawa elektrolit dan mineral seperti natrium sitrat dihidrat, kalium klorida, dan fungsi untuk mencegah penderitaan diare, menghalangi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Dengan cara fungsinya untuk menyimpan energi pada mobil, motor, atau kendaraan lainnya dalam bentuk air aki. Tanpa adanya air aki ini, kendaraan kamu tidak akan bisa di-starter. Tidak hanya larutan elektrolit saja yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Larutan non-elektrolit juga memiliki beberapa manfaat untuk kehidupan manusia. Gula merupakan salah satu komponen larutan non-elektrolit. Gula ini merupakan sumber energi dalam bentuk karbohidrat sederhana. Ketika tubuh manusia kekurangan gula, maka akan terasa lelah dan tubuh lebar dan sulit untuk berkonsentrasi. Sebaliknya, kelebihan gula dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes. Tidak hanya sebagai sumber energi manusia, larutan elektrolit juga bagus untuk pertumbuhan tanaman yang ada pada bentuk urea yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Kandungan unsur nitrogennya yang tinggi inilah yang bagus untuk pertumbuhan tanaman. Terakhir, yang paling penting dalam kehidupan, air. Ternyata air ini sebagai larutan elektrolit untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, itu dia pembahasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Gimana? Sekarang sudah paham kan? Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kita kan tadi kita sudah mengamati videonya. Ada 3 jenis larutan ya kan? Yang pertama apa tadi? Larutan air aki. Yang kedua larutan air gula. Kita siapa yang mau menyimpulkan antara larutan air aki, air garam dan air gula?
Jadi dia saling mengikat satu sama lain antara ion positif dan ion negatif. Makanya dia akan saling inilah reaksinya. NaCl dia akan menghasilkan ion Na positif dan Cl negatif. Makanya dia dapat mengatakan arus listrik. Dia terionisasi sempurna dalam air karena dia bersifat daerah. Oke ya nak. Yang kedua kita lihat contoh ada etanol. Etanol dia tidak menghasilkan ion, makanya dia bersifat non-elektronik. Ya, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kita lihat ini tadi perbedaan antara elektrolit senyawa ion dengan senyawa kovalen polar. Jadi kita lihat nah, senyawa ion itu berupa padatan non-konduktor, berarti dia tidak dapat menghantar arus listrik. Kalau LDH dia dapat menghantarkan arus listrik, juga sama dengan lambang. Sedangkan senyawa kovalen untuk padatan dan lelehan dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Oke, kita lihat nih perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Tadi antara NaCl garam gambur dengan atau aki dengan larutan alka ya, atau namanya asam asetat. Larutan di sini namanya garam, aki itu termasuk elektrolit kuat karena dia mengion sempurna. Gitu ya. Jadi sedangkan tadi asam cuka atau larutan cuka itu mengion sebagian kecil, makanya dia bersifat elektrolit lemah. Oke, kita lihat lagi. Jadi banyak sedikitnya elektrolit yang mengion dinyatakan dengan derajat ionisasi, ya, atau disebut alfa. Kita singkatnya alfa. Alfa itu adalah jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula. Jadi kita lihat nah, jika semua zat dilakukan mengion, maka derajat ionisasinya alfanya sama dengan 1. Jika tidak ada yang mengion, maka alfanya sama dengan 0. Kalau sebagian bisa lebih dari 0 atau kurang dari 1 ya. Jadi kita lihat di situ nah, kesimpulannya zat elektrolit yang mempunyai derajat ionisasi besar mendekati 1 kita sebut elektrolit kuat. Sedangkan yang derajat ionisasi kecil mendekati 0 kita sebut elektrolit lemah. Ya. Kalau non elektrolit sama dengan 0. Nah, ini ya kita lihat. Ini contoh-contohnya. Ada garam dapur yang kita kenal dengan NaCl, ada asam sulfat atau tadi air disebut H2SO4, ada asam klorida, ada natrium hidroksida. Ada elektrolit lemah contohnya asam cuka dan amonia. Oke, silakan Chelsea. Ya, silakan. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan beberapa kesimpulan yang telah saya dapat dari teori yang telah dijelaskan oleh Ibu. Tadi telah membahas dua topik. Yang pertama kesimpulannya itu adalah hubungan larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan berpikir non-fungsional. Yang pertama itu langkah-langkah berpikir. Adapun langkah-langkah berpikirnya yang pertama adalah yaitu 1. Dekomposisi, kedua mengenal pola, ketiga abstraksi, dan keempat adalah algoritma. Dan kesimpulan dari topik yang kedua yaitu adalah larutan dibagi menjadi dua, yaitu adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah yang dapat mengantarkan arus listrik, sementara non-elektrolit adalah yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Elektrolit terbagi dua, yang pertama itu lemah dan kuat. Yang lemah terionisasi sebagian dalam air atau alfa lebih
kecil, alfa lebih kecil dan lebih besar dari 1. Dan yang kuat yaitu adalah sterionisasi sempurna dalam air atau alfa lebih besar lebih